Hasil sprint MotoGP Americas 2024, kecepatan finalis tak ada obat, Acosta malah gagal podium usai salib Marquez. Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, berhasil keluar sebagai pemenang dalam sprint MotoGP Americas 2024. Maverick Vinales kembali memenangi persaingan dengan dominan untuk finish terdepan dalam sprint MotoGP Americas di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat, Sabtu, 13 April 2024. Batmove, julukan baru Vinales karena motor baru Aprilia yang mirip Batmobile serta selebrasinya di IP Indonesia 2023, benar-benar tak tersentuh sejak awal. Vinales melakukan start bagus dari pole position untuk mempertahankan posisinya. Marc Marquez, Gresini Racing, menempel di belakangnya setelah merebut posisi kedua dari Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3. Sementara itu start yang buruk dialami Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang posisinya melorot jauh dari 4 ke urutan 10 karena mengalami WLI. Motor Ducati berwarna merah yang merangsek ke depan rupanya bukan dirinya melainkan sang rekan setim yakni Enea Bastianini. 3 pembalap sudah tumbang pada lap pertama yaitu Takaaki Nakagami dan Augusto Fernandez yang terjatuh serta Fabio Di Giannantonio yang mengalami gagal mesin. Situasi berbeda terjadi di depan saat grup 3 besar. Vinales, Marquez, Acosta mulai menjauh dengan gap 1 detik lebih saat balapan baru berjalan 3 lap. Belum ada pergerakan dari Acosta untuk menyerang Marquez. Manuver lebih dahulu terjadi di belakangnya saat Jorge Martin menyalip Bastianini untuk posisi keempat. Kembali ke depan, persaingan menyisakan Marquez dan Acosta dan Martin yang mendekat ketika Vinales ngacir sendirian dengan pace yang lebih cepat sedetik dari rival-rivalnya. Memasuki paruh balapan, Acosta makin menempel dengan Marquez setelah si semut dari Cervera hampir kehilangan kendali di tikungan zigzag beruntun di sektor pertama. Acosta menusuk pada lap berikutnya, lap ke-6, di tikungan ke-7 tetapi dilawan balik karena gagal mempertahankan posisinya. Marquez langsung mengambil alih kembali posisi kedua dan justru si bocah ajaib yang turun lagi karena disusul oleh Martin di tikungan 11. Marquez mengeluarkan taringnya dengan meningkatkan kecepatannya. Pada lap berikutnya dia sudah hampir unggul sedetik dari Martin dan Acosta. Meski demikian, tidak mudah bagi juara dunia 8 kali itu untuk mengejar Vinales yang pacenya sulit untuk ditandingi. Unggul di sektor pertama yang membuat hairpin dan tikungan zigzag beruntun, Vinales bahkan dapat memulihkan keunggulannya ke atas 2 detik lagi setelah melebar. Beralih ke belakang sejenak, Bagnaia akhirnya masuk ke zona poin pada lap ke-7 dengan merebut posisi ke-9 dari Morbidelli. Bagnaia masih bisa naik 1 set trip lagi ke posisi ke-8 pada lap terakhir setelah melewati Raul Fernandez, Trackhouse Racing, dalam adu akselerasi. Sementara posisi terdepan tidak berubah hingga akhir. Vinales mengunci kemenangan back-to-back-nya di sprint MotoGP dengan jarak 2,294 detik atas Marquez yang notabene raja kota karena 7 kali menang Grand Prix di sini. Sementara itu, Martin menjaga posisi terakhir podium dengan nyaman dari Acosta. Bastianini yakin Marc Marquez bisa timbulkan masalah di MotoGP Amerika. Enea Bastianini memberi peringatan kepada lawan-lawannya jelang MotoGP Amerika Serikat, di mana Marc Marquez merupakan penakluk tersukses Circuit of the Americas. Pembalap anyar Gresini Racing mencetak kemenangan pertamanya di kelas Premier di Austin ini pada 2013 dan melanjutkannya dengan kemenangan beruntun hingga 2019, ketika sebuah kecelakaan membuka jalan bagi Alex Rins dari Suzuki untuk menang. Ketika COTA kembali ke kalender pada 2021, setelah absen selama 1 tahun karena pandemi COVID-19, Marquez kembali ke podium teratas meskipun masih dalam masa pemulihan dari patah lengan kanan yang dialaminya pada 2020. Pembalap Spanyol itu telah membuat awal yang baik untuk memulai kehidupan sebagai bagian dari Ducati bersama tim Gresini, finish P4 di GP Qatar dan naik podium pertama dalam sprint di GP Portugal. Pembalap Ducati Bastianini, yang menang di COTA edisi 2022, sangat ingin kembali ke AS pekan depan, tetapi ia mewaspadai ancaman yang ditimbulkan oleh Marquez. "Ya, saya melewatkan balapan tahun lalu karena cedera," kata Bastianini, "saya ingat memiliki kenangan yang sangat bagus dari 2022. Itu adalah kemenangan favorit saya musim itu dan saya senang bisa kembali ke COTA. Saya tahu kami akan menghadapi masalah dengan Marc karena dia sangat cepat di trek ini, tetapi juga dengan pembalap lain, kita lihat saja nanti."
Bastianini kembali naik podium MotoGP terakhir kali di Portugal untuk pertama kalinya sejak Malaysia tahun lalu, setelah finish P2, di belakang rider Pramac Ducati, Jorge Martin. Setelah berjuang untuk menyesuaikan diri dengan Ducati spesifikasi 2023 di tengah masa istirahat panjang akibat berbagai cedera, Bastianini memulai 2024 dengan kepercayaan diri yang baru saat kembali ke Austin. Mentalitasnya akan selalu sama, karena saya pikir kami memulai dengan langkah yang benar tahun ini, ia menuturkan, kami bekerja dengan baik sepanjang musim dingin, saya tahu ini akan menjadi awal yang sedikit lebih sulit, untuk musim ini, dalam artian di Qatar saya sedikit lebih menderita. Tapi, kami tahu apa saja aspek yang harus kami perbaiki, jadi kami tidak bisa dibilang tenang, tapi percaya diri. Di sisi lain rider Ducati Francesco Bagnaia tak mau gagal lagi di MotoGP Amerika Serikat, Bagnaia bertekad meraih kemenangan di akhir pekan ini. Pada tahun lalu, Bagnaia start terdepan untuk memenangi sprint Race di COTA, kemudian pebalap Italia itu pun memimpin balapan panjang sejak awal, tapi malah jatuh di pertengahan lomba. Alhasil, Bagnaia mesti merelakan kemenangan direbut Alex Rins. Selain itu hasil bagus di Austin akan sangat penting bagi juara dunia MotoGP back-to-back ini. Pasalnya, Bagnaia gagal meraih poin di balapan utama seri Portugal menyusul senggolannya dengan Marc Marquez. Akibatnya, Bagnaia kini tertinggal 21 poin dari Jorge Martin, yang memuncaki klasemen. Seri Amerikas itu salah satu favoritku, lintasannya fantastis, aku sangat menikmati Austin, dan bahkan atmosfer eventnya berbeda, cetus Pecco Bagnaia dikutip Crash. Aku tiba di Amerika dengan termotivasi dan siap membuat penebusan. Tahun lalu, kami kompetitif di sepanjang akhir pekan, dan seandainya aku tidak jatuh, kami bisa saja memenangi balapan hari Minggu. Pada seri Portugal kemarin, perasaanku dengan motornya sangat bagus, tapi kemudian di balapan hari Minggu, kami kehilangan sesuatu. Jadi bekerja untuk menghindari hal serupa akan sangat penting. Bagnaia menambahkan jelang MotoGP Amerika Serikat 2024, sejak digaet ke tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia belum pernah menaklukkan balapan utama di Circuit of the Americas. Finish terbaiknya adalah naik podium ketiga di 2021, lalu finish kelima di tahun berikutnya. Legenda balap prediksi masa depan Marc Marquez di MotoGP. Legenda balap, Loris Vega ini memberikan prediksinya tentang masa depan Marc Marquez di ajang MotoGP. Menurutnya, rider asal Spanyol itu akan memperjuangkan satu tempat di tim pabrikan Ducati. Pendapat Vega ini bertentangan dengan rumor yang beredar. Seperti diketahui, saat ini The Baby Alien Kencang dikabarkan bakal merapat ke KTM. Vegiani menilai alasan Marc Marquez berjuang keras dengan Gresini Ducati sejak awal adalah untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati, bukan ke tim pabrikan KTM. Sebab, jika ingin pergi ke KTM, dia lebih baik bertahan di Honda dan tak perlu hijrah ke tim milik Nadia Padovani itu. Sebelumnya, Marquez mengalami kecelakaan dengan Francesco Bagnaia dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024, yang membuat keduanya gagal mendapatkan poin. Insiden tersebut pun menjadi bahan perbincangan sampai saat ini di mana ada yang membela sang bintang Spanyol dan juga memberi pembelaan pada sang jagoan Ducati Lenovo. Yang jelas, kecelakaan itu membuat peningkatan performa yang ditunjukkan The Baby Alien julukan Marquez sejak bergabung dengan Gresini Ducati berakhir sia-sia. Padahal setelah finish kelima dan keempat dalam sprint dan balapan utama seri pembuka di Qatar, dia mampu naik podium kedua dalam sprint di Portugal. Vegiani sendiri melihat kecelakaan yang terjadi antara Marquez dan Pecco sapaan Bagnaia sebenarnya merupakan akibat dari kegugupan sang juara MotoGP 6 kali. Namun, jika dilihat secara lebih luas lagi, menurutnya ini merupakan soal persaingan internal antara kedua pembalap itu serta Jorge Martin dan Enea Bastianini demi mengamankan satu kursi tersisa di tim pabrikan Ducati tahun depan. Bagi saya, kegugupan Marquez menyebabkan hal itu, kecelakaan di Portugal, tapi ini semua tentang pertarungan internal untuk berada di tim resmi Ducati, antara Pecco, Bastianini, Martin, dan jangan lupakan Marquez, karena dia tidak akan membalap bersama tim Gresini seumur hidup, kata Vegiani dilansir dari Motosan. Lebih lanjut, Vegiani sangat yakin bahwa Marc Marquez memang tengah mengincar tempat di tim pabrikan Ducati, bukan ke tim pabrikan KTM seperti yang dirumorkan beberapa waktu lalu. Kata dia, jika Marquez memang mau pindah ke tim pabrikan Austria itu, untuk apa dia bergabung dengan Gresini di musim ini? Dia berusaha untuk pergi ke tim resmi Ducati, bukan ke KTM. Jika KTM adalah tujuannya, dia akan bertahan di Honda 1 tahun lagi dengan penghasilan 20-25 juta. Apa gunanya naik Ducati? Pungkas pria asal Italia itu. Di sisi lain alasan ex-bos Repsol Honda, Livio Suppo, sebut Pedro Acosta lebih mirip Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez di MotoGP terungkap. Suppo menilai, Acosta memiliki komunikasi yang baik dan sifat yang rendah hati sehingga mengingatkannya seperti Rossi. Acosta berhasil menyedot perhatian khalayak publik karena menjalani debutnya di MotoGP 2024 dengan cukup baik. Pada musim perdananya ini, pembalap gas-gas Tech 3 itu berhasil meraih podium usai finish posisi 3 di MotoGP Portugal 2024. Tak sedikit juga yang kerap menyamakan pembalap berusia 19 tahun itu seperti Rossi dan The Baby Alien julukan Marc Marquez. Pasalnya, Acosta mampu beradaptasi dengan sangat baik di MotoGP, mengingat usianya yang masih sangat muda.
Suppo pun tak menampik bahwa Acosta memiliki kemiripan dengan dua rider anyar tersebut dari segi bakat. Namun, dia melihat Acosta lebih mirip dengan Rossi masa muda karena memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Marquez itu baik, tetapi dia selalu berpenampilan licik. Pedro mempunyai spontanitas yang memalukan. Dia mengingatkan saya kepada Valentino ketika masih muda, ujar Suppo, dipetik dari Moto-san. Selasa dia membuat lelucon dan memiliki beberapa trik yang brilian. Dalam semua wawancaranya dia mengatakan hal-hal cerdas. Dia membumi dan orang normal seperti ini, sambung dia.